Film ini diawali dengan memperlihatkannya sebuah rumah pada malam hari, di mana di dalam rumah tersebut terdapat sepasang suami istri yang sedang duduk santuy tanpa ditemani kopi hitam dan rokok jarcok. Wanita tersebut bernama Yumiko. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai tukang lulur atau istilah nama tukang pijit di salah satu perusahaan di Jepang. Ia sendiri mempunyai suami yang seumuran dengannya. Suaminya ini bernama Hayate, bukan Hayam Kate. Di sini terlihat ia sangat dingin dan cuek terhadap istrinya. Ia malah asik-asik sendiri sambil main game ular tangga di HP jadulnya. Hayate sendiri merupakan seorang konsultan muda yang bekerja di salah satu perusahaan di Jepang. Yumiko lalu berkata kepada suaminya, "Apakah kau mau aku bikinkan makanan atau secangkir kopi hangat yang setiap tetesan-tetesannya terdapat kasih sayang?" Namun suaminya ini masih saja cuek kepadanya, seolah-olah ia tidak menghiraukan perhatian dari istrinya itu. Di dalam hatinya Yumiko berkata, di mana ia berkata kalau suaminya ini terlalu sibuk bekerja dan jarang pulang ke rumahnya. Ia selalu pergi keluar kota untuk pekerjaannya. Ya semacam Bang Teb gitulah, Wak. Wah, kalau ente dapat bini kayak gini mah auto betah di rumah ya, Wak. Iya. Pada keesokan paginya terlihat Hayate yang sedang bergegas untuk berangkat ke kantor. Sementara itu Yumiko yang telah melihat suaminya pergi bekerja, ia malah terlihat bersedih. Sebab ia selalu merasa bahwa dirinya ini kesepian karena sering sendirian di rumah, Wak. Biar gue tahan dulu ceritanya, Wak. Di sini ada pesan moralnya. Di adegan ini kita diajarkan bahwa tidak baik jika keseringan meninggalkan istri sendirian di rumah. Iya. Beberapa saat kemudian, ia kemudian mengundang temannya atau kakak kelasnya waktu dulu masih di sekolah untuk berkunjung ke rumahnya. Temannya ini bernama Hikaru. Di sini mereka nostalgia tentang momen-momen mereka saat masih di sekolah dulu, Wak. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai membicarakan suaminya Hikaru. Yang ternyata Hikaru ini telah menikah dengan seorang pria yang dulu satu sekolah dengan mereka berdua. Di mana Yumiko juga mengenal suaminya Hikaru itu. Beberapa hari kemudian, di malam harinya terlihat Yumiko yang sedang luluran di atas kasur kamarnya. Tiba-tiba saja ponsel Yumiko berbunyi karena ada panggilan masuk. Orang yang menelpon tersebut adalah Hikaru. Di sini, Hikaru berkata bahwa ia akan berkunjung malam ini ke rumah Yumiko. Yumiko kemudian mengiyakan kunjungan tersebut. Beberapa waktu kemudian terdengar suara bel berbunyi di rumahnya Yumiko, yang menandakan bahwa itu adalah Hikaru. Nah, pencet dulu tombol subscribe-nya dong, Wak. Juga jangan lupa aktifkan belnya, biar kalau gue upload video baru, kalian akan mendapatkan bunyi bel notifikasinya. Terima kasih. Lanjut. Ternyata saat Yumiko membukakan pintunya, Hikaru tidak datang sendirian. Ia terlihat datang bersama seorang pria, di mana pria tersebut bernama Pak Teja, suaminya Hikaru. Pak Teja kemudian berkata, "Apa kabar Yumiko? Sudah lama sekali kita tidak berjumpa." Akan tetapi Yumiko malah diam saja dengan menatap wajah Pak Teja dengan ekspresi wajah yang olok keheranan. Hikaru pun berkata, "Kamu kenapa Yumiko?" Yumiko kemudian langsung tersadar dan langsung menyuruh Hikaru dan suaminya masuk ke dalam. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Yumiko malah mencuri-curi pandangan terhadap suami temannya itu, sambil ia terlihat memikirkan sesuatu, Wak. Aduh, mulai nih, mulai. Singkatnya, Yumiko kemudian menyiapkan makan malam untuk menjamu temannya itu. Saat sedang makan, Hikaru tiba-tiba saja ingin pipis. Ia kemudian bertanya kepada Yumiko bahwa ia ingin menggunakan toilet di rumah Yumiko dan menanyakan di mana letak toiletnya. Yumiko pun langsung memberitahu Hikaru letak toiletnya berada. Saat Hikaru sedang berada di toilet, Yumiko kemudian bertanya kepada Pak Teja, apakah Pak Teja ini sering olahraga sambil memperhatikan badannya Pak Teja yang terlihat gagah seperti hulok di matanya Yumiko. Pak Teja pun dengan malu-malu, ia menjawab bahwa dirinya hanya melakukan olahraga ringan. Beberapa saat kemudian, dengan sedikit malunya, Yumiko kemudian menawarkan Pak Teja untuk memijatnya, Wak. Ia juga meminta nomor handphonenya. Sementara itu Pak Teja yang melihat kesempatan itu, ia kemudian langsung memberikan nomor handphonenya pada Yumiko.
Pada keesokan harinya terlihat Pak Teja yang sedang berada di rumah Yumiko. Diceritakan Yumiko ini mengundang Pak Teja ke rumahnya untuk dipijat. Wah, pijat apa? Pijit pus-pus. Ya. Sambil Yumiko mempersiapkan tempat dan perlengkapan pijatnya, Pak Teja sendiri ia terlihat gugup di ruangan itu. Wah. Saat Yumiko sudah selesai, Yumiko kemudian meminta Pak Teja untuk berbaring di atas kasur dan membuka bajunya. Saat Pak Teja sudah berbaring dan membuka bajunya, Yumiko pun mengambil minyak pijit dalam botol dan mulai memijit badan Pak Teja. Sementara itu, Pak Teja yang tertahan dengan gunung kembarnya si Yumiko, sontak rudalnya pun berdiri dengan tegak dan terlihat oleh Yumiko. Tak lama kemudian, pijit-pijit ini berujung dengan mantap-mantap. Anjay, menang banyak, udah dipijit badannya, dipijit juga rudalnya. Kampret memang. Singkat cerita, setelah selesai bermantap-mantap, terlihat Yumiko yang mengantarkan Pak Teja ke depan pintu keluar. Namun saat Pak Teja ingin membukakan pintu dan bersiap untuk pulang, Yumiko malah meminta Pak Teja untuk tinggal beberapa waktu lagi. Atau pada akhirnya mah terjadilah mantap-mantap kembali. Set menang banyak amat, Beberapa hari kemudian terlihat Yumiko yang sedang duduk sendirian karena suaminya masih saja belum pulang. Di sini terlihat Yumiko yang sedang galau karena kesepian. Ia kemudian memberanikan dirinya untuk menelpon Pak Teja. Di dalam percakapan itu, Yumiko meminta Pak Teja untuk datang ke rumahnya besok siang. Wah. Sementara itu, Pak Teja yang merasa mau dikasih jatah lagi, ia pun mengiyakannya. Pada keesokan harinya, terlihat Yumiko yang sedang gelisah mondar-mandir di depan pintu sambil menunggu kedatangan Pak Teja. Ia tidak sabar untuk bermantap-mantap kembali dengan Pak Teja. Beberapa saat kemudian terdengar bel rumah. Beberapa saat kemudian terdengar bel rumah berbunyi. Saat Pak Teja datang, Yumiko pun langsung menariknya ke dalam. Saat memasuki ke dalam rumah, terlihat rudalnya Pak Teja yang berdiri dengan tegak. Pada akhirnya terjadilah mantap-mantap di ruangan itu. Beberapa hari kemudian terlihat Hayate yang udah pulang ke rumah. Akhirnya datang juga si kunyuk ini. Mereka terlihat seperti di awal film tadi, Di sini mereka sedang mengobrol di meja makan rumahnya. Tiba-tiba saja Yumiko malah senyum-senyum sendiri seperti bahagia. Karena merasa heran, Hayate kemudian bertanya, "Kenapa kau terlihat senang hari ini?" Yumiko kemudian menjawab, "Karena hari ini suami yang ia sayangi sudah pulang kembali ke rumahnya." Padahal itu cuma alasan doang, kunyuk. Set. Di akhir cerita, Yumiko kemudian berkata dalam hatinya sambil senyum-senyum sendiri kayak orgil, dimana ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia sudah tidak merasa kesepian lagi jika suaminya ini kagak pulang berhari-hari atau berminggu-minggu. Setelah itu, film pun